Shalom, selamat pagi menjelang siang bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dia Marianita Siregar dari Prodi S1 Informatika dari kelas 11 F1, 11 F1. Nah, di sini saya akan mempresentasikan kode saya. Nah, ini adalah kode saya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Nah, di sini saya akan mempresentasikan kode sebuah kelas pembantu atau help class dalam Java. Nah, di mana kode ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan data khususnya dalam konteks aplikasi sederhana seperti sistem karir atau inventaris. Nah, adapun fungsi utama dari kode ini adalah eh, untuk berfokus pada dua hal utama, yaitu produk dan kasir. Nah, bayangkan sebuah fondasi untuk sebuah sistem yang bisa melayani transaksi lah, gitu kita bilang. Nah, Class Help berfungsi sebagai titik pusat untuk menyimpan dan mengakses data. Nah, data ini disimpan dalam array list yang bertindak sebagai seperti daftar dinamis yang bisa bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan. Terus ada bagian-bagian kode. Nah, yang pertama itu adalah daftar produk, di mana ini berfungsi untuk menyimpan semua objek produk yang kita miliki. Yang kedua itu ada produk. Produk ini berfungsi untuk produk ini berfungsi untuk eh, menambahkan produk baru ke dalam daftar. Nah, ada juga get produk. Nah, di mana get produk ini berfungsi untuk mengambil produk tertentu lah dari daftar yang berdasarkan posisinya atau indeksnya. Nah, kode ini juga dilengkapi dengan validasi untuk memastikan indeksnya benar dan tidak keluar dari batas yang sudah ditentukan. Nah, ada print produk. Nah, print produk ini berfungsi untuk menampilkan seluruh daftar produk yang ada agar kita bisa melihat apa-apa aja yang sudah disimpan gitu. Nah, selanjutnya ada daftar kasir. Nah, daftar kasir ini berfungsi ini mirip dengan daftar produk, di mana ini adalah tempat untuk menyimpan semua objek kasir yang ada. Nah, terdapat bagian-bagian dari daftar kasir yaitu sama tadi add kasir, get kasir. Nah, di mana add kasir ini digunakan untuk menambah kasir baru, sedangkan get kasir ini untuk mengambil objek kasir tertentu. Nah, terus ada print kasir. Print kasir ini berfungsi untuk mencetak atau menampilkan semua kasir yang terdaftar. Nah, adapun konsep penting dari kode ini yaitu eh, sebentar ada keringalan ini untuk kasir ya. Ini kasir. Ada nama kasir, kasir, gitu kan, ini pelanggan gitu. Nah, adapun ini akan kita bahas selanjutnya. Adapun konsep pentingnya dari sini yaitu yang pertama statik. Statik itu artinya memperhatikan bahwa semua metode dan rilis dalam kelas ini adalah estetik. Yang berarti kita bisa langsung mengaksesnya tanpa harus membuat objek dari kelas help terlebih dahulu. Dan ini adalah sebuah langkah yang sangat praktis untuk fungsi-fungsi pembantu yang sering dibutuhkan di seluruh program. Nah, yang kedua itu encapsulation atau enkapsulasi lah. Meskipun sederhana, kode ini sudah menerapkan konsep enkapsulasi data daftar produk dan kasir bersifat privat, yang berarti hanya bisa diakses melalui metode-metode yang sudah disediakan seperti add, get, dan print. Ini menjaga integritas data dan membuat kode lebih aman. Nah, sebagai kesimpulan dari kelas ini, yaitu di mana secara keseluruhan kelas help ini adalah contoh bagus dari sebuah utility class yang dirancang untuk memusatkan operasi data. Kode ini efisien, mudah dimengerti, dan sangat membantu untuk
menganisasikan data dalam sebuah program. Terus kedua itu adalah pengenalan kelas kasir. Ini. Untuk ini, eh, kelas kasir ini adalah representasi dari seorang kasir dalam sebuah sistem, di mana kelas ini dirancang untuk melacak nama kasir dan total penjualan yang telah ia lakukan. Nah, adapun struktur dan fungsi kodenya, yaitu yang pertama adalah atribut fields. Atribut fields. Dia. Ini adalah nama kasir. Nama kasir. Yang pertama nama kasir ya. Atributnya false, nama kasir, di bagiannya ada nama kasir, yang mana ini adalah nama kasir ini disimpan sebagai teks atau string nama untuk diatur saat objek kasir dibuat. Nah, kedua itu total penjualan. Total penjualan ini adalah total uang yang telah berhasil dijual oleh kasir tersebut. Nilai awalnya adalah nol, yang akan terus bertambah sering transaksinya bertambah juga. Terus yang kedua itu adalah konstruktor. Ada konstruktor di mana ini terdiri dari public publik kasir, terus metode ada nanti metode metode juga itu get nama kasir namanya. Nah, untuk konstruktor ini publik kasir. Nah, ini adalah metode sebuah cara untuk membuat objek kasir baru. Saat Anda membuat objek, Anda harus memberikan nama kasir. Total penjualan akan secara otomatis dimulai dari nol juga seperti tadi. Terus yang kedua itu ada, yang ketiga itu ada metode. Nah, metode ini terdiri dari get kasir. Get nama kasir. Get nama kasir ini adalah mengembalikan nama kasir yang disimpan. Nah, di mana ini berguna jika kita perlu menampilkan nama kasir di bagian login program. Nah, ada juga layani eh, pelanggan release. Nah, ini adalah fungsi inti dari kelas ini, di mana metode ini menerima daftar produk yang dibeli pelanggan, lalu menghitung total harga dari semua produk tersebut. Nilai total ini kemudian ditambah ke total penjualan kasir. Akhirnya metode ini mengembalikan total belanja pelanggan untuk transaksi juga saat itu. Nah, yang ketiga itu adalah print atau integer index, di mana metode ini dirancang untuk menampilkan informasi kasir dalam format yang rapi. Ia akan mencetak nomor urut, nama kasir, dan total penjualannya hingga saat ini. Nah, penggunaan low scale US memastikan format angka desimal menggunakan titik sebagai pemisah standar yang umum dalam pemrograman. Nah, sebagai kesimpulan dari aset Java ini adalah di mana ini berfungsi sebagai template untuk objek kasir yang memiliki kemampuan untuk yang pertama menyimpan data, nama dan total penjualan. Yang kedua melayani transaksi, yaitu menghitung total pembelanjaan pelanggan dan memperbarui total penjualan pribadi. Yang ketiga mencetak laporan sederhana tentang kinerjanya. Nah, kode ini adalah contoh yang baik dari pemodelan dunia nyata dalam program berorientasi objek, di mana kode ini mengelola data kasir menjadi lebih terstruktur dan mudah dikelola. Yang selanjutnya itu ada produk Java. Nah, untuk produk Java ini adalah cetak biru atau blueprint. Blueprint untuk membuat objek yang mempresentasikan sebuah produk di dalam sebuah toko. Nah, tujuannya adalah untuk menyimpan informasi penting dari sebuah toko tersebut gitu. Dari sebuah produk tersebut, misalnya nama, harga, dan beratnya. Nah, untuk atribut dan fungsinya, nama yang pertama, nama atribut ini menyimpan nama produk sebagai teks string, misalnya beras atau minyak goreng. Nah, untuk satuan ini adalah unit pengukuran produk seperti kilogram untuk kilogram atau liter. Yang ketiga itu adalah beratnya. Nah, untuk beratnya, atribut ini menyimpan berat produk dalam bentuk angka desimal atau double. Yang keempat itu adalah harga. Ini adalah harga produk persatuan juga dalam bentuk angka desimal atau double. Bentar. Nah, adapun metode utama dari produk Java ini adalah sama tadi konstruktor juga ada, di mana ini berfungsi untuk membuat objek atau produk baru.
Nah, yang kedua itu metode mengambil atau getters. Nah, di situ adalah get nama, get harga juga ada. Nah, get nama ini berfungsi untuk mengembalikan nama produk, get harga ini berfungsi untuk mengembalikan harga produk. Nah, kedua metode ini sangat berguna untuk mengakses data produk dari bagian lain program tanpa harus mengubahnya. Jadi kita lebih mudah gitu mengaksesnya. Terus yang ketiga itu ada metode cetak print. Nah, yang pertama itu ada public void print integer index yaitu yang berfungsi untuk menampilkan informasi lengkap produk dalam format yang rapi dan mudah dibaca. Nah, penggunaan Euskal US ini memastikan format angka desimal konsisten dengan standar yang umum dalam pemrograman. Nah, sebagai kesimpulan dari produk Java ini, yaitu di mana produk ini, mana kelas produk ini mengorganisasikan informasi produk menjadi satu kesatuan, yang dimana ini membuat pengelolaan inventaris menjadi lebih efisien dan terstruktur. Nah, yang selanjutnya itu adalah produk log. Nah, untuk produk log ini sangat ringkas, di mana ini berfungsi sebagai catatan transaksi untuk sebuah produk. Nah, kelas ini tidak mempresentasikan produk itu sendiri, melainkan catatan penjualan produk yang spesifik, mencatat produk apa yang dijual dan berapa banyak jumlahnya. Nah, untuk struktur dan fungsi kodenya itu ada atribut, ada konstruktor juga. Nah, untuk atributnya itu adalah sebuah produk. Di sini produk sebagai atributnya, di mana ini adalah objek produk itu sendiri yang berisi informasi seperti nama dan harga. Nah, di mana ini menunjukkan bahwa setiap produk log memiliki referensi ke sebuah produk yang sudah ada. Yang kedua itu adalah jumlah. Nah, atributnya itu ada dua. Jadi, yang pertama tadi produk, yang kedua itu jumlah. Nah, atribut ini menyimpan banyaknya produk yang dibeli dalam sebuah transaksi diwakili oleh setiap data integer. Terus yang kedua itu adalah konstruktor, sama aja dengan yang tadi, produk Java. Terus ada metode. Nah, untuk metode ini, eh, itu ada get total harga, di mana ini adalah metode utama dalam kelas ini, yang di mana fungsinya adalah untuk menghitung total harga untuk item ini dalam setiap transaksi. Caranya adalah dengan mengalihkan harga produk yang diambil dari objek produk dengan jumlah yang sudah dibeli tadi. Sebagai kesimpulannya, secara keseluruhan, kelas produk atau log ini adalah jembatan antara data produk statis dan data eh, transaksi dinamis, di mana kode ini sangat penting untuk melacak item demi item dalam sebuah transaksi belanja yang memungkinkan sistem untuk mengelola total belanja pelanggan dengan akurat. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai code ini tentang konsep tadi. Terima kasih.